Halo teman-teman semuanya, hari ini kita bakal jalan-jalan tapi bukan ke gunung, bukan ke pantai, tapi kita ke museum. Tempat di mana sejarah ribuan tahun lalu tersimpan di atap ini. Nah teman-teman, masuk ke museum kita langsung disambut dengan lobi yang sangat luas. Museum ini memiliki luas 11.048 meter persegi dan awalnya diresmikan pada tanggal 9 Januari tahun 1991. Nah teman-teman, sekarang kita ada di ruangan yang pertama, yaitu ruang pengenalan. Yang mana kita tahu pengenalan itu kita akan melihat nih secara garis besar apa saja sih isi dari koleksi museum sebelum kita menjelajahi lebih spesifik. Sulawesi Utara dihuni oleh 3 rumpun suku besar, yaitu Minahasa, Sangiheta Laut atau Nusa Utara, dan Bolaang Mongondo. Masing-masing dengan bahasa, adat, serta warisan budaya yang khas dan tak ternilai. Perairan yang menopang kehidupan pesisir, daratan, hingga lautan yang menjadi rumah bagi flora dan fauna. Nah teman-teman, sekarang kita berada di ruangan prasejarah. Ruang di mana seluruh kehidupan bermula nih di Sulawesi Utara. Kita bisa lihat di sini ada banyak koleksi yang dibuat oleh para nenek moyang kita. Tanpa teknologi, tanpa elektronik, semuanya mereka bisa buat untuk melengkapi kebutuhan hidupnya. Di sini ada belati, ada beliung persegi, dan masih banyak lainnya. Ruang yang menyimpan warisan paling purba, jejak manusia pertama yang mendiami Sulawesi Utara ribuan tahun lalu, jauh sebelum adanya kerajaan, jauh sebelum adanya tulisan. Di sini tersimpan benda-benda Neolitikum yang membuktikan kecerdasan leluhur tanpa mesin dan tanpa teknologi modern. Teman-teman, kita berlanjut ke ruangan berikutnya, yaitu ruang silakan. Ini fosil hidup, makhluk yang pernah selamat dari kepunahan terbesar di jagat raya. Dan rumahnya ada di sini, di Sulawesi Utara. Laut Sulawesi Utara menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa beragam, dari berbagai jenis biota kecil hingga spesies langka yang jarang ditemukan di tempat lain. Keanekaragaman inilah yang menjadikan wilayah ini sebagai salah satu titik penting dalam peta keanekaragaman hayati laut dunia.
Nah, teman-teman, sekarang kita berada di ruang budaya megalitik. Nah, yang menjadi highlight dari ruangan ini adalah Watu Pinawetengan. Nah, ini dia Waruga, batu yang usianya ribuan tahun dan misterinya belum terpecahkan nih guys, sampai sekarang. Di ruang ini menghadirkan peninggalan dari masa megalitik ketika masyarakat Minahasa mulai mengenal cara hidup yang lebih terstruktur. Setiap benda yang tersimpan di sini dibentuk dengan ketelitian, sebagian untuk kegiatan sehari-hari, sebagian lain bernilai simbolis dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakatnya. Melalui koleksi ini, kita dapat menelusuri jejak awal peradaban yang menjadi akar budaya Minahasa hingga hari ini. Nah, teman-teman, sekarang kita berada di ruangan agama dan kepercayaan. Dari ruangan ini, kita bisa tahu bahwasanya Sulawesi Utara itu punya agama yang beragam dan bukan menjadi sebuah ancaman, tetapi keberagaman itu merupakan sebuah warisan dari nenek moyang. Di sini menghadirkan jejak kehidupan spiritual masyarakat Sulawesi Utara dari waktu ke waktu. Berbagai keyakinan datang dan menetap, tumbuh berdampingan hingga membentuk keberagaman yang menjadi bagian dari identitas mereka. Nah, teman-teman, sekarang kita berada di ruang 3 wilayah budaya dan sekarang ini aku berada di ruang wilayah budaya Minahasa. Ruang 3 wilayah budaya membagi koleksi ke dalam 3 zona. Minahasa dengan seni ukir dan musik kolintangnya, Bolang Mongondo dengan tradisi kerajaan yang megah, dan Nusa Utara dengan kehidupan bahari dan anyaman khasnya. 3 dunia berbeda dalam satu provinsi. Inilah wujud nyata Bhinneka Tunggal Ika.
teman-teman, sekarang kita ada di ruangan yang paling berwarna dan paling menarik di Museum Sulawesi Utara, yakni ruang imersif. Yang mana teman-teman nggak hanya bisa berpikir bahwasanya museum itu tempat benda-benda kuno, tetapi sejarah juga disajikan dalam bentuk digital seperti ini. Ruang imersif menghadirkan teknologi digital terkini yang memungkinkan pengunjung merasakan pengalaman budaya Sulawesi Utara secara imersif, seolah benar-benar hadir di tengah perjalanan sejarah lampau. Fasilitas audiovisual melengkapi pengalaman museum dengan sajian digital interaktif, menjembatani koleksi fisik dengan pemahaman kontekstual yang lebih mendalam bagi setiap pengunjung yang datang. Nah teman-teman, sekarang kita berada di ruang musik Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara. Nah di layar ini kita bisa melihat kebudayaan apa saja yang ada di Sulawesi Utara, dan di layar ini kita bisa melihat bahwasanya siapa saja sih musisi-musisi Sulawesi Utara yang sudah berkarya di kancah nasional maupun internasional. Nah di layar televisi ini kita juga bisa mendengarkan musik tradisional yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Kita dengar dulu. Nah teman-teman, di bagian ini kita bisa ngeliat nih, ada CD, ada kaset, yang mana merupakan karya-karya dari musisi asal Sulawesi Utara yang dipajang di Museum Kebanggaan kita ini. Nah teman-teman, sekarang kita berada di bagian ruang wastra, yang mana ini menyajikan koleksi kain dan busana adat yang ada di Sulawesi Utara. Menariknya, di ruangan ini juga terdapat rumah adat khas Sulawesi Utara serta perabotan atau peralatan yang digunakan untuk membuat rumah ini. Nanti kita akan menjelajahi juga ruangan lainnya, yakni ruangan warisan budaya tak benda, ruangan logam, dan ruangan lainnya. Menampilkan kekayaan tradisi material Sulawesi Utara, pakaian adat, perhiasan, peralatan upacara, dan ornamen khas dari berbagai suku. Di ruangan ini, identitas setiap komunitas hadir dalam wujud yang bisa dilihat dan dirasakan. Sulawesi Utara pernah menjadi bagian dari jalur perdagangan maritim internasional.
Posisinya sebagai kota pelabuhan membuat kapal-kapal dari berbagai bangsa singgah, membawa barang hingga pengaruh yang kemudian membaur dengan kehidupan masyarakat setempat. Nah, teman-teman, sekarang kita sedang berada di ruang rempah dan hasil bumi. Dari ruangan ini, kita tahu nih, kenapa bangsa Eropa rela berbulan-bulan mengarungi lautan yang sangat luas hanya untuk rempah yang kita punya. Ini dulunya setara dengan harga emas. Kekayaan rempah yang bernilai tinggi membuat beberapa kekuatan asing berusaha menguasai wilayah ini selama lebih dari 3 abad. Pergantian kekuasaan ini turut mengubah sistem yang berlaku. Meski begitu, masyarakat Sulawesi Utara tidak tinggal diam. Perlawanan muncul dari berbagai daerah, dilakukan dengan cara masing-masing untuk mempertahankan wilayah mereka. Di tengah situasi tersebut, kehidupan sehari-hari tetap berlangsung dan hal ini terekam dalam berbagai dokumen serta foto yang menggambarkan kondisi masyarakat pada masa itu. Perdagangan, pergantian kekuasaan, perlawanan, dan kehidupan sehari-hari yang terus berjalan, semua ini menjadi bagian dari proses panjang yang membawa Sulawesi Utara menuju perjuangan kemerdekaan dan membentuk identitas masyarakatnya hingga sekarang. Nah, teman-teman, sekarang kita berada di ruangan pemimpin Sulawesi Utara. Nah, kenapa ada ruangan ini? Karena sejarah tidak akan terlepas dari peran pemimpinnya. Terutama, semua pemimpin yang ada di Sulawesi Utara ini berperan dalam memajukan kebudayaan dan sejarah yang ada di Sulawesi Utara. Dari masa awal kemerdekaan hingga hari ini, Sulawesi Utara telah melewati banyak periode kepemimpinan. Setiap masa mewariskan tanggung jawab pada masa berikutnya untuk membangun dasar pemerintahan, menata sistem, hingga menyesuaikan diri dengan zaman yang terus berubah. Pergantian kepemimpinan inilah yang membentuk perjalanan panjang Sulawesi Utara seperti yang kita kenal hari ini. Sebuah wilayah tidak pernah berdiri sendiri. Ia dibentuk oleh alam, dijalani oleh manusia, dan diwariskan melalui cerita yang terus berganti dari generasi ke generasi. Apa yang kita lihat hari ini bukan sekedar kumpulan benda tua, melainkan bukti bahwa masyarakat pernah dan terus belajar memahami tempatnya berada. Ribuan tahun lalu, manusia sudah tahu cara bertahan hidup dengan apa yang tersedia. Alam laut pun menyimpan bukti bahwa kehidupan bisa terus ada, bahkan ketika dunia mengira sesuatu telah punah. Dari sinilah kita belajar bahwa ketahanan bukan tentang seberapa kuat, tetapi seberapa mampu beradaptasi dengan perubahan. Kemudian manusia membentuk aturan, membangun kepercayaan, dan menyusun cara untuk hidup bersama. Perbedaan keyakinan yang tumbuh di tanah ini tidak menciptakan sekat, melainkan mengajarkan satu hal yang penting, bahwa keberagaman bisa berjalan berdampingan selama ada ruang untuk saling menghargai.
Semua warisan ini bukan milik masa lalu semata. Ia adalah fondasi tempat generasi hari ini berpijak untuk melangkah ke depan. Menjaga sejarah bukan berarti berhenti di masa lalu, tetapi memastikan nilai-nilainya tetap hidup dan terus relevan bagi generasi yang akan datang. Nah teman-teman, kita sudah berada di penghujung perjalanan telusur budaya melalui museum di Museum Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, jas merah jangan sesekali melupakan sejarah. Karena sejarah adalah bekal terbaik untuk kita mengetahui masa depan. Saya Zidan, sampai jumpa di episode berikutnya.